A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini ayatnya ya. Coba kita bahas ya. Pertama dari i'rabnya dulu, dari kedudukan kalimatnya dulu. Fawailun, ini fa-nya adalah istiqnaf. Ya, fa-nya adalah istiqnaf. Wailun ini adalah mubtada yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Ya. Lil musallina, nah ini li-nya adalah huruf jar, al musallina majrur yang dijerkan dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Nah, begitu ya. Ada juga yang menyebut bahwa lil musallin muta'alik pada khobar yang tidak disebut, yaitu mustaqirrun. Nah, jadi ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi fawailun mustaqirrun lil musallina. Nah, ada juga seperti itu ya. Oke, nanti kita bahas tentang balagohnya ini. Ini luar biasa balagohnya. Jadi fawailun lil musallina, ini luar biasa ini balagohnya ya. Kita jadi mengetahui seperti apa. Nah, begitu ya, nanti kita bahas. Kemudian alladzina, nah ini isi mausulnya sebagai na'at dari lafad al-musallina. Jadi ini na'at. Yang jadi na'at adalah isi mausul, maka butuh silah mausul. Nah, silah mausul itu harus kalimat. Diawali dengan domir munfasil, hum. Nah, ini domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada. Oke, Bos Amin. Barakallah, amin. Oke, Pak Haji Mukamal hadir Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji, sehat Pak Haji? Pak Haji Mukamal udah istiqomah beliau ya. Bos Amin juga sudah kelihatan istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bos Amin istiqomah, sehat selalu, berkah rizkinya. Begitu juga Pak Haji Mukamal ya. Oke, sehat. Alhamdulillah. Kemudian Zuligar. Zuligar, udah saya tap. Udah saya tap. Oke, Zulikor, terima kasih ya. Semoga barokah. Oke. Jadi yang jadi naat adalah isi mausul, jadi sifatnya umum ya. Siapapun nanti. Umu Ihsan. Oke, Umu Ihsan ini baru kelihatan ini kayaknya. Assalamualaikum, saya baru masuk lagi tuh. Kan bener ya. Dari mana nih Umu Ihsan? Kemarin menghilang. Sibuk ya. Oke, mudah-mudahan kesibukannya membawa barokah. Muhammad Helmi, Assalamualaikum Pak Ustadz, Kuningan hadir, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Muhammad Helmi tetap semangat ya. Kuningannya Cirebon apa Jakarta nih Pak Muhammad Helmi ya. Umu Ihsan, amin ya Rob. Itu Umu Ihsan ya. Biasanya kelihatan terus, jadi kalau nggak kelihatan gitu. Bu Wiwin hadir nggak tadi ya? Kok saya belum sapa beliau ya? Apa udah saya lupa ya? Bu Wiwin. Oke, Muhammad Ali. Oh, Kuningan Cirebon. Iya. Saya tahu daerah situ. Pernah maksudnya. Pak Usman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Usman? Sehat Pak Usman? Bandung aman? Oke, kita lanjut ya. Jadi alladzina isi mausul sebagai naat dari lafad al-musallina. Karena yang jadi naat adalah isi mausul, maka butuh silah mausul. Nah, silah mausul itu kalimat. Pak Alawi Abdul, kitabnya Tafsir Jalalain ya, Pak Alawi. Humnya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Annya huruf jar, solati, majrur. Yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Himnya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Sahuna. Nah, ini khobar dari hum. Yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, sahuna ini asalnya sahiyuna. Nah, di sini ada huruf iya. Ya. Karena berat, maka huruf iya-nya dibuang. Maka jadilah sahuna. Jadi asalnya fa'iluna, ngambil wazannya dari fa'iluna, sahiyuna. Nah, cuman menurut qiraat berat,
maka huruf ya-nya dibuang, maka jadilah sahuna. Begitu ya. Jadi sahuna itu adalah jama mudzakkar salim. Ya, ini isim yang rofa sebagai khobar dari hum yang dirofakan dengan wawu. Maka kalau dibaca hum ang solatihim sahuna, ini adalah kalimat dan kalimatnya sebagai silah mausul dari alladzi. Oke, Pak Romli, apa kalimatan? Apa kalimatan? Apa ini maksudnya Pak Romli? Pak Romli sehat selalu Pak Romli. Bu Tuti Yunara, oke sudah hadir ya. Lampung izin hadir guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tuti istiqomah ya, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai, Medan hadir Ustadz. Siap. Bu Khotimah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana Bu Khotimah, sehat jam segini? Udah prelek ya. Prelek tahu Bu Khotimah? Udah selesai semua tugas-tugasnya, alhamdulillah ya bisa ngaji. Oke, Masya Allah. Mama Lintang kemana nih Bu Khotimah? Oke. Pak Kamto, bingung Ustad, boten ngertos kulo. Dengerin aja dulu Pak Kamto. Ya, kalau di i'rabnya belum paham, dengerin saja ya. Tinggal nanti di tafsirnya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat semua ya. Ketika Quran dibahas, pasti akan menusuk jiwa. Kemudian Pak Asep ya tadi ya. Pak Asep tadi ya. Time is war, saya lihat Ustad. Biasa di belakang Ustad. Oh, Pak Bahrudin, maaf Pak Ustad, Kalimantan Barat hujan. Oh, hujan ya. Tapi jelas suara saya Pak Bahrudin. Oke. Mbak Solihah 35, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun hadir ya. Oke, siap. Mbak Solihah 35. Lanjut ya. Jadi saya ulang. Alladzina ini isi mausul ya. Isi mausulnya sebagai naat. Oke, Pak Kadafi juga sudah hadir. Indra Baih juga sudah hadir. Bu Khotimah, Mama Lintang sibuk Pak Ustadz. Ada kedua. Oh itu ya, ada orang tuanya. Pak Rudi terima kasih. Mbak Malia juga sudah hadir. Alhamdulillah ya. Oke. Lanjut ya. Jadi alladzi isi mausul sebagai naat dari lafad al-musallina. Humnya domir munfasil kalau di awal menjadi mubtada. Kemudian an huruf jar solati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sahuna khobar dari lafad hum yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Hum ang solatihim sahun sebagai silah mausul dari lafad alladzina. Begitu ya. Oke Mbak Erlina Siti, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Mbak Nurmala juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Mbak Nur. Lanjut ya. Apa kalau diartikan? Nah itu ya. Kalau kita artikan, kita coba Umu Ihsan. Terima kasih, semoga barokah. Fawailun, maka celakalah. Nah begitu. Oke Mbak Erlina, semoga sehat selalu Pak Ustadz dan semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin Mbak Erlina. Terima kasih doanya. Jadi fawailun, maka celakalah. Al-jili, man'utnya musolin ya. Iya betul, man'utnya musolin. Al-jili ya. Pak Tri Nur, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam Pak Tri Nur ya. Alhamdulillah beliau ini istiqomah ya. Alhamdulillah. Pak Hijaj, oke lanjut dulu ya. Maka celakalah lil musallina bagi orang yang sholat. Nah ini dia. FDL itu apa? Fadil ya. Oke, silatnya yang mana? Silahnya itu hum ang solatihim sahun. Ini sebagai silah mausulnya. Oke ya, Pak Fadil ya. Oke. Jadi celakalah bagi orang yang sholat. Nah, yang sholatnya seperti apa yang celaka? Nah itu, maka di sini ada naat. Jadi sifat ya. Oke Pak Siswandi, oke Pak Siswandi, Masya Allah berkah selalu Ustadku. Salam Al-Fakir dari Sulsel, Masya Allah. Sulawesi Selatan, oke Pak Siswandi, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Sis. Oke, jadi orang yang sholatnya seperti apa yang disebut celaka itu? Ya, ternyata hum
mereka an solatihim, terhadap solat mereka, sahuna. Nah ini, apa itu arti sahuna? Ghafiluna. Jadi sahuna itu artinya ghafiluna, mereka lalai. Nah begitu. Ghafiluna, orang-orang yang lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai di sini? Yuakhirunaha, mereka selalu mengakhirkan sholat, mengakhirkan waktu sholat, maksudnya begitu ya. Nah, makanya di sini ada an waktiha, hanya huruf jar, wakti majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi yang disebut ghafiluna, orang-orang yang lalai, yuakhirunaha, mereka mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Begitu. Jadi orang yang sholatnya celaka itu adalah orang yang ketika sholatnya selalu mengakhirkan. Karena yuakhiruna itu fi'il mudhore, jadi maknanya berkesinambungan. Begitu. Nah, kalau sesekali nggak masalah ya, ketika ada urusan itu sesekali. Tetapi kalau dia mensifati sholatnya dengan selalu mengakhirkan, itu yang dimaksud dengan wail. Ya, celaka orang yang sholatnya demikian. Nah, begitu. Ya, jadi orang yang sholatnya celaka itu yang seperti apa sih? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, yang begitu kan? Jadi tadi alladzi itu mensifati al-musallin. Jadi orang-orang yang, nah ini kenapa pakainya isim mausul, jadi sifatnya umum, siapapun. Oke, Pak Raden, terima kasih, semoga berkah. Uzestor, Assalamualaikum Ustadz, maaf Ustadz, live-nya setiap jam berapa, agar bisa selalu nyimak. Alhamdulillah. Uzestor, mudah-mudahan bisa menyimak ya. Live-nya jam 6:15 sampai jam 7:30 ya, insya Allah. Oke, Mbak Aira, terima kasih, semoga berkah. Umu Ihsan, terima kasih, semoga berkah ya. Oke, Umu Ihsan, terima kasih ya. Oke, jadi orang yang sholatnya celaka itu adalah orang yang selalu mengakhirkan. Pak Bahrudin, terima kasih. Ini yuakhirunaha, yuakhiruna fi'il mudhari. Majid 1 ya. Fa'ala yufa'ilu, akhara yuakhiru. Kalau domirnya hum, yuakhiruna. Nah, maka mereka mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Tuh, jadi kalau sholat zuhur 5:30, sholat asar 5:30, sholat maghrib 6:30, ya begitulah. Dia selalu mengakhirkan ya itu. Ya, makanya di sini disebut sahun. Sahun itu lalai. Oke. Pak Siswandi, oke, mohon maaf ya, sinyal wifi di sini lagi bermasalah. Videonya putus-putus. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Mudah-mudahan ya. Nanti bisa lihat di YouTube-nya Pak ya. Nanti saya upload di YouTube-nya. Oke. Pak mohon maaf. Oke, gitu ya Pak ya. Oke. Rofiki, terima kasih Rofiki. Boleh ya. Oke, sekarang kita lihat balagohnya ya. Balagohnya di... Oke, Pak Azhari, moga dimudahkan. Amin. Oke. Pak Ali Segap, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Zainul Arifin, terima kasih Pak Zainul. Pak Ridwan, sehat selalu Ustadz. Jember hadir, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat juga ya Pak ya. Pak Ali sehat. Pak Ali Segap, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Ali ya. Dan Pak Ali juga sehat selalu, berkah rizkinya dan istiqomah. Pak Hendi, Assalamualaikum. Tangerang hadir ya, alhamdulillah. Semangat ya Pak Hendi ya. Mudah-mudahan istiqomah. Uzestor. Akun YouTube-nya apa Ustadz? Akun YouTube-nya itu MT Baris. Oke, user yang 485, izin yain, derek ngaos monggo. Pak Nizar juga Assalamualaikum, Cibarusa hadir. Oke, Bu Khotimah, hehehe, ketawa. Kalau sudah hijrah,
Sholatnya tepat waktu. Masih dibilang orang yang celaka nggak Pak Ustadz. Kalau sholatnya tepat waktu, insya Allah ya. Pak Lam, Cang, Pak Lam, kenapa ada hak domir untuk yang mana? Oke, hak yang ini adalah untuk sholat, ya. Jadi yuakhirunaha, begitu. Jadi yuakhirunaha, haknya itu adalah kalau bahasa Jawanya ing sholat, nah gitu. Ngakhiraken sopo wong ake ing sholat, begitu ya. Jadi yuakhirunaha. Ngakhiraken sopo wong akeh ing sholat. Jadi haknya kembali ke sholat. Itu an waktiha, dari waktu sholat. Begitu Pak. Jadi hanya itu kembali ke sholat. Nah begitu ya. Jadi mu'annas. Bang terima kasih Bang 18. Oke begitu ya. Oke coba kita lihat di Al-Munirnya. Hafid Nur menyimak bersama pasangan. Alhamdulillah. Mohon doanya agar barokah dan istiqomah ngaji. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Hafid Nur ya. Jarang-jarang menyimak dengan pasangan ya Allah. Berkah selalu. Allah itu malu ketika pasangan kita itu bersamaan untuk mengaji. Malu. Malu. Artinya apa? Insya Allah doa-doanya mustajab. Begitu ya. Nok musna, oke. Nah iya kayak gitu ya, pakai bahasa Jawa. Oh. Ya kan, nanti ada yang nggak mengerti nok musna, oke. Ulfi cantik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kang Akung. Oke, amin. Oke, Umu Ihsan. Saya tidak punya pasangan. Ayo cari di sini, jamaah saya banyak. Oke, Umu Ihsan ya. Ayo Umu Ihsan. Oke, yuk lanjut. Ya, jadi saya ulang, nanti kita lanjut ke Al-Munir. Oke, Pak Haji masih standby, Pak Haji Mamat. Oke, Pak Supriya, Pak Hoji masih standby. Oke, Pak Rahman Tea. Saya nggak ngerti bahasa Jawa Pak Guru. Iya, makanya tadi saya hanya sekilas doang. Tokmus, jangan bahasa Jawa, nanti saya nggak ngerti. Saya dari Malaysia tuh kan. Tokmus, Masya Allah Tokmus, yang mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana. Tokmus ya, hubungi Pak Azhari ya, Pak Azhari Tolib. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah. Siap, Mbah Oji siap. Oke Pak Azhari siap Ustadz. Masya Allah. Oke. Tokmus insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan ya Pak ya. Oke. Pak Azhari Tokmus ahlan. Pak Haji Muhammad hadir. Oke. Mbak Ratu Naila 100 siap. Bu Mimi Priuk bahasa kalbu. Bahasa kalbu saja Pak Yai. Siap. Ini insya Allah menyentuh hati ya. Ketika Quran dikumandangkan, dijelaskan itu pasti yang namanya manusia itu nyambung gitu ya Pak ya. Kalau tidak nyambung diragukan kemanusiaannya begitu. Pak Saifuddin Derek Ngaus Yai. Oke, akun YouTube-nya MT Baris Pak ya. Oke, kulo seneng. Oke kulo, kita lanjut ya. Saya baca ulang dulu, nanti kita lanjut di Al-Munirnya. Fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahuna ghafiluna yuakhirunaha an waktiha. Nah, jadi kalau saya ulang, fa-nya adalah fa istiqnab, wailun, mubtada yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin, linya huruf jer, al-musallina majrur yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Lil musallina itu muta'alik ya pada khobar yang tidak disebut. Ya, jadi khobarnya itu mustaqirrun lil musallina. Begitu ya, ada yang berpendapat seperti itu. Alladzina isim mausul sebagai naat dari lafad al-musallina, humnya domir munfasil sebagai mubtada an huruf jer solati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih.
Sahuna khobar dari lafad hum yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Hum ang solatihim sahuna sebagai silah mausul dari alladzina. Oke. Sebelum solatihim itu harap apa Ustaz? Oh ini sebelum ang solatihim. Yang mana Pak? Aduh tadi kelewat ya. Sebelum solatihim. Sebelum solatihim. Oh ini gofiluna. Gofiluna itu menafsirkan sahuna Pak. Ya, oke itu. Apa ini? Contoh an untuk huruf jar. Apa ya Pak ya? Oke, nanti lanjut dulu ya Pak ya. Jadi sahuna ini adalah tafsirnya gofiluna gitu Pak. Jadi yang dimaksud adalah melalaikan orang-orang yang lalai. Ya. Orang-orang yang sembrono juga begitu ya, bisa. Oke Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda. Alhamdulillah bisa hadir ya. Mehmed, kitabnya Tafsir Jalalain ya. Mehmed 17. Oke. Oke ya, kita coba lihat di Al-Munirnya. Nah, saya lepas dulu ininya. Pak Haji Mamat siapin. Oke. Kita lihat balagohnya. Nah, lihat balagohnya ya. Nah, jadi kita lihat balagohnya. Ini balagohnya. Oke, sudah siap belum? Nah, halamannya 821. Ya. Oke Bu Wiwin, mohon maaf Pak Ustadz, saya izin ada keperluan. Waduh, monggo. Iya. Pak Wendy, oke Pak Fendi ya, Pak Fendi 852. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke. Halamannya ini 821 ya. Oke. Oke. Oke mangga Bu Wiwin. Pak Erjan Albar Nasti, maaf telat Yai. Sibuk ya Pak ya, nggak apa-apa Pak. Insya Allah masih kebagian. Nabil SB, maksud melalaikan di situ, sholat di ujung waktu, sholat sampai keluar dari waktunya. Di ujung waktu. Dia melakukan sholat, ya. Pak apa Mbak Nabil ya, dia melakukan sholat, tapi gitu, dia selalu mengakhirkan waktu. Itu. Jadi di situ pakainya fi'il mudhari ya, yuakhiruna. Jadi kalau fi'il mudhari itu maknanya berkesinambungan Pak. Jadi berjalan terus. Oke, Pondok Anak Yatim Rantiana. Oke, Wahid Depok tetangga Ayu Ting Ting hadir Ustadz. Oke, tetangga Ayu Ting Ting ya, Masya Allah. Nanti Mbak Ayunya suruh ngaji atuh, Pak Wahid ya. Oke, Pak Trinur. Oke ya. Kita lihat di sini tadi di halaman 821 kita lihat balagohnya. Nah, kita lihat ini. Fawailun lil musallina. Nah, coba kita perhatikan baik-baik, Pak, ya. Oke. Ketawa ya Pondok Anak Yatim. Hihihi gitu ya. Oke. Tadi fawailun lil musallina, fa-nya tadi huruf istiqnaf ya. Wailunnya mubtada yang dirofakan dengan doma. Kemudian lil musallina itu adalah linya huruf jar, al musallina majrur yang dijarkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim ya. Lil musallina ini muta'alliq pada khobar yang tidak disebut ya. Jadi ternyata fawailun lil musallin ini adalah zammun wa taubihun. Nah, apa itu zamun? Ya, zamun itu celaan. Taubih juga maknanya bisa diartikan teguran ya. Teguran. Jadi maksudnya kalimat ini adalah merupakan celaan. Gitu. Jadi menurut balagohnya, celakalah bagi orang yang sholat.
Nah, ini ternyata kalimat ini adalah merupakan kalimat celaan. Celaan bagi orang yang sholat, tapi sholatnya selalu mengakhirkan waktu. Jadi zamun wa taubihun. Oh, luar biasa ini. Ya. Kemudian di sini yang perlu kita pahami adalah letak daripada lil musallina. Ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, ini ternyata di sini dalam keterangannya wa wadoa az-zohiro, meletakkan lafad zohir, ini al-musallin ini zohir. Ya. Mawadi ad-domir, ke tempat domir. Jadi ini asalnya domir, tapi digunakan dengan lafad zohir. Ya. Jadi aslinya itu ini. Nah, makanya di sini wal aslu fawailun lahum. Jadi aslinya celakalah bagi mereka. Merekanya ini diganti, diperjelas oleh Allah menjadi al-musallina. Jadi artinya meletakkan lafad zohir pada posisi domir. Jadi harusnya ini fawailul lahum. Tapi Quran nggak nyebut begitu. Tetapi Quran menyebutnya fawailul lil musallina. Jadi domirnya diperjelas dengan musallina. Apa maknanya? Ziyadatun fit taqbihi. Ziyadatun fit taqbihi. Apa tujuannya? Ya, ini perkecil dikit lagi ya. Nah, jadi apa tujuannya Allah melafadkan al-musallin? Padahal seharusnya fawailul lahum. Harusnya domir. Tapi Allah tampilkan langsung zohirnya al-musallina, orang-orang yang sholat. Padahal harusnya hum. Nah, apa maksudnya? Apa tujuannya Allah menyebutkan lafaz zohirnya? Fawailun lil musallina adalah ziyadatun fit taqbihi. Apa itu artinya? Artinya bertujuan untuk lebih menguatkan. Ziyada itu menambah. Jadi maknanya untuk lebih menguatkan fit taqbihi pada kalimat celaan tersebut. Gitu. Jadi sebetulnya fawailul lahum juga sudah berbentuk celaan. Tapi ketika ditampilkannya dengan bentuk zohirnya, yaitu al-musallina, jadi mempunyai makna untuk lebih menguatkan kalimat celaan. Begitu. Ya, nyambung ya. Alasannya li'annahum ma'at takzibi. Linya huruf cer, anaknya adalah akhwatnya ina. Humnya domir mutasil bila nempel ke ana menjadi isim ana. Ma'at takzibi, ma'at zorof, at takzibi mudof ilaih. Ma'at takzibi sebagai khobar ana. Annahum ma'at takzibi, ini adalah majrur dari li. Ya, jadi li annahum ma'at takzibi ini bukan kalimat, tetapi jer majrur. Jadi apa alasannya? Li annahum, karena bahwasanya mereka yang dimaksud adalah pendusta agama. Ma'at takzibi, di samping dia mendustakan agama, sahuna an solati. Sahuna anis solati. Sahuna adalah orang-orang yang melalaikan dari solatnya. Tuh. Jadi kenapa Allah sebutkan lafaz al-musallin padahal aslinya itu hum. Domir, posisi domir diganti dengan zohir, itu maknanya ziyadatun fit taqbihi. Untuk lebih menguatkan kalimat celaan. Gitu. Apa alasannya? Karena bahwasanya mereka ma'at takdibi, di samping mendustakan agama, sahuna anis solati. Gitu. Orang
termasuk orang-orang yang melalaikan sholatnya. Itulah makanya fawailun lil musallin. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Soleha alhamdulillah sudah hidup lagi listriknya, Yai, bisa ngikuti kajian lagi walaupun ketinggalan. Oh, listriknya mati Mbak Soleha ya. Masya Allah, tapi alhamdulillah ya. Nah, gitu ya. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Begitu ya. Nah, itu. Jadi menurut balagonya, fawailun lil musallina zammun wa taubihun. Ya, kalimat ini merupakan kalimat celaan gitu. Oke, Ahmad Toha izin ngaji ya, monggo. Ya, zammun wa taubihun. Jadi merupakan kalimat celaan dan teguran keras. Jadi kalau taubihun itu teguran keras ya. Oke, ajari aku kita. Monggo, Pak Tri Nur. Oke, terima kasih. Semoga berkah. Fathur Rafiq, nyimak Pak Ustadz. Ya. Oke. Kemudian M.R. Yadillah, Serang, Banten hadir ya. Ya, alhamdulillah. Pak Ali ketinggalan terus Pak Yai. Bu Ami, nah ini Bu Ami baru gabung. Kemana aja Bu Ami? Al-Zilzili. Al-Zilli 21. Makhlufnya Yai yang mana pada Takribi? Yang mana Pak? Pak Edi. Balago itu apa artinya Ustadz? Balago itu sastra. Ya, sastra Pak. Jadi Al-Quran itu mengandung sastra yang cukup tinggi Pak. Ya. Oke, Zorof Madruf. Oh, ini ya. Mungkin ini ya. Ini muta'alik. Ya. Muta'alik pada khobar anak Pak. Ya, gitu. Jadi sudah bisa dipahami ya. Li'annahum, karena bahwasannya mereka gitu, ma'at takzibi, di samping mendustakan agama. Jadi kembali ke ayatnya, yukadzibu biddin, begitu Pak ya. Kan aro'aitalladzi yukadzibu biddin gitu. Pak Didi nderek ngaos. Pak Yai monggo. Ya, Egun Banten hadir Yai, nyimak monggo. Mudah-mudahan ya istiqomah. Oke. Ya. Nyambung ya. Jadi di samping dia mendustakan agama, mereka juga melalaikan tentang sholatnya. Ya, melalaikan yang dimaksud tidak mesti meninggalkan sholat. Sholat tapi selalu di akhir waktu. Ya. Oke, Al-Jili fahim tuh. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong, subhanallah. Nah, begitu Pak. Ya. Oke. Cukup untuk balagohnya. Ya, sampai sini. Kita coba lagi di referensinya, kita ambil dari Al-Hikam. Nah, gitu ya. Monggo komentar dulu di balagohnya ya. Nah, ini balagohnya. Jadi penting. Jadi balago itu sastra ya Pak ya. Sastra. Aesop Snake. Jadi makanya kenapa Quran itu berbahasa Arab. Jadi maksud Allah itu tersampaikan. Ulang baca Yai. Oh monggo ya, kita ulang ya. Jadi fawailul lil musallina, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, kalimat ini adalah zamun wa taubihun. Jadi dibaca zamun ini khobar. Ya, khobar dari kalimat ini. Jadi ini kalimatnya itu fi mahali raf'in mubtada. Gitu. Jadi dia mubtada. Jadi fawailul lil musallin, kalimat ini merupakan zamun. Kalimat celaan. Wa taubihun, dan kalimat teguran keras. Begitu ya. Boleh diartikan begitu. Kemudian wawaddo'a az-zohiro, dia meletakkan isim zohir, yaitu ini musallina, mau di ad-domiri, kepada tempat domir. Tuh, jadi aslinya ini ya. Kalau ini standar fawailul lahum, ini standar kalimatnya, tidak berbalagoh. Begitu gampangnya ya.
standar. Celakalah bagi mereka. Tuh, mereka itu belum jelas sekali. Tapi kalau fawailul lil musallin, nah itu baru jelas. Ya, makanya apa tujuannya meletakkan isim zomir di posisi domir? Meletakkan isim zohir di posisi domir. Ini domir ini adalah ziyadatun fit takbihi. Takbih ini bentuk masdar ya. Bentuk masdar ini. Asalnya itu mujarodnya. Ini majid satu ya. Qabbaha yuqabbihu takbihun. Nah itu. Ya. Jadi untuk menguatkan di dalam kalimat celaannya itu ya, makanya jelas banget gitu. Nah, apa alasannya Allah meletakkan lafaz al-musallin ini sebagai penguat penguat dalam kalimat celaannya? Ini alasannya, karena dia melakukan dua hal, li'annahum ma'at takzibi, karena bahwasanya mereka di samping mendustakan agama, sahuna anis sholati. Ya. Dia juga termasuk orang-orang yang melalaikan dari sholatnya. Begitu. Ya. Kemarin itu kan dia bakhil. Masih ingat nggak? Dia tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Dia tidak menganjurkan untuk dirinya dan orang lain. Bahkan mencegah. Nah itu masuk takdzib. Ya, mendustakan. Nah gitu. Ditambah lagi dia suka melalaikan sholatnya. Maka fawailun lil musallina. Nah ini jadi al-musallin di sini maknanya ya dia pendusta agama, ya dia melalaikan sholat. Ini. Li'annahum ma'at takzibi sahuna anis sholati. Nah begitu ya. Oke Pak Gun, assalamualaikum, hadir yai yang keren, hebat dan luar biasa kajiannya, masya Allah. Oke Pak Gun ya, Pak Bahrudin. Oke Abong, assalamualaikum Ustadz, sudah masuk ke Munir ya Ustadz? Iya Abong ya. Ini ngambil dari balagohnya Abong ya. Ratu Naila, damun dibaca rofa, kedudukannya khobar. Ini khobar ya Mbak Ratu Naila. Ini khobar dari lafad atau dari kalimat fawailul lil musallin. Jadi fawailul lil musallin ini fi mahali raf'in mubtada gitu. Maka zamun dibaca rofa itu khobar. Kalimat ini adalah begitu maknanya. Adalah zamun. Kalimat celaan gitu. Watawbihun dan teguran keras. Nah itu, ini kedudukan kalimatnya sebagai khobar dari lafad fawailun lil musallina. Nah begitu ya. Pak Ahmad Wasila itu tafsir Munirnya, betul Pak. Pak Apud, assalamualaikum, gabung Pak Yai, monggo. Sabarsa, oke. Wadu'a fi'il madi, iya. Ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa, ya. Ya, jadi dia Allah meletakkan gitu maksudnya. Meletakkan isim zohir pada tempat isim domir. Nah ini maksudnya. Ya. Diletakkan menggunakan isim zohir. Jadi jelas. Yang celaka itu mereka yang dimaksud al-musallin. Tapi Allah langsung menyebutnya. Ya. Fawailun lil musallina. Nah jadi maknanya adalah ziyadatun fit takbihi. Ya, jadi untuk lebih menguatkan, ziyadah itu kan menambah, untuk lebih menguatkan fit takbihi pada kalimat celaan tersebut. Ya, alasannya li'annahum ma'at takzibi sahuna anis sholati. Begitu ya. Oke, Pak Lem. Pak Lam, kedudukan mubtada wailun. Oh, ini Pak ya, kita jangan dipisah-pisah ya. Ini lagi cerita, lagi menjelaskan fawailun lil musallin. Ini sebuah kalimat. Nah, sebuah kalimat ini namanya pokok kalimat. Makanya tadi saya sebut fi mahali raf'in.
dalam kedudukannya adalah sebagai mubtada gitu. Bukan dirinci tadi di ayatnya. Jadi kan lagi menjelaskan, oh kalimat fawailul lil musholin itu adalah zamun, kalimat celaan. Begitu Pak. Gitu ya. Oke, jangan di satu-satu lagi. Ini sedang bercerita tentang kalimat fawailul lil musholin. Mubtada itu adalah pokok kalimat. Ya, jadi kita lagi menerangkan fawailul lil musholin itu kalimat. Nah, kalimat ini karena mau dibaca melanjutkan, menjelaskan, maka kalimat ini adalah mubtada. Maka zamun kenapa dibaca rofa? Karena khobar. Gitu. Jadi kalimat fawailul lil musholin itu adalah merupakan kalimat celaan, wa taubihun, dan teguran keras. Nah begitu, gitu ya Pak ya. Nah baru diungkap tuh, baru diungkap. Oh kenapa pakai lafadz al-musholin, padahal aslinya wailun lahum. Lihat, wal aslu, nah, jadi asalnya fawailun lahum. Kalau ini yang dipakai oleh Allah, maka standar maknanya. Maka celakalah bagi mereka. Gitu standar. Tapi ketika disebut al-musholin, ini punya makna ziyadatun fit taqbihi. Jadi maknanya itu apa? Untuk lebih menguatkan kalimat celaan itu. Jadi betul-betul dicela oleh Allah. Orangnya sholat tapi celaka. Kenapa? Karena dia selalu mengakhirkan waktu dan dia menghalangi seseorang untuk memberi makan kepada orang miskin. Bahkan dirinya juga tidak melakukannya. Ya, itu. Dia pendusta agama dan sekaligus sholatnya selalu di akhir waktu. Itu wailun. Ya, makanya wailun juga ada sebuah tafsir menjelaskan bahwa dia adalah nama satu lembah yang ada di neraka. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Monggo komentar. Ya, Ermin, oke. Mbak Hadi Waluyo, saya nguli selesai jam 14.30. Kadang itu Pak, makanya segera Pak kalau nguli. Segera ya, begitu selesai Bapak kejar sholat dulu. Begitu, mudah-mudahan Allah sangat tahu. Ya, awal waktu. Oke, iya. Apa ini? Aji Ahmad, oke. Kalau dirinci fa istinat, iya betul Pak. Pak Lem, terima kasih Pak Yai. Oke Pak Lam ya, mudah-mudahan bisa paham. Aji Ahmad, betul Yai. Oke. Nabil, sabda Rasulullah, aduh kelewat lagi Pak. Maaf, jelas. Oke, time is bar. Umu Ihsan, terima kasih. Oke. Makin mengaji makin kerdil ilmu kita rasanya. Allahu Akbar. Sama ini. Aduh, Rasmat Rabu ya, Masya Allah. Berkah guru, ngajinya tiap hari kah Ustadz? Senin hingga Jumat insya Allah ya. Pak Nabil sabda Rasulullah, aduh, dan akhirnya itu, aduh, kelewat terus Pak. Oke, salam dari Banjarmasin Pak. Oke siap, waalaikumsalam. Sahabat ilmu izin. Oke, Lili Sumantri. Assalamualaikum Pak Haji. Semoga sehat selalu. Oke Pak Lili Sumantri. Oke. Sabda Rasulullah SAW, awal waktu itu ridhonya Allah dan akhir waktu itu apa ini? Maafnya Allah. Gimana dengan hadis ini? Ya, begini. Yang dimaksud akhir waktu maafnya Allah itu kita tidak rutin Pak. Kalau mendawamkan masuk fawailul lil musholin. Jadi kita selalu awal waktu tiba-tiba ada urusan. Nah itu. Maka Allah maafkan. Itu yang dimaksud Pak. Ya. Jadi tidak kita ambil yang Allah maafkan. Jadi diambilnya di akhir waktu. Bukan begitu maknanya. Ya Pak ya. Jadi menafsirkan ayat atau hadis itu berkaitan dengan ayat yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bertabrakan. Oke, setuju Nabil? Mudah-mudahan setuju ya. Oke, Pak Lem, dalam kalimat kedudukan wailun itu kedudukannya apa? Adakah mubtada?
Iya, jadi kalau dirinci tetap Pak. Wailunnya mubtada, lil musolinya muta'alik pada khobar, gitu Pak. Tetap. Tapi kalau saya baca fawailul lil musoliin untuk melanjutkan penjelasan ke sini, maka yang ini itu fi mahali rof'in, dalam kedudukannya rofa sebagai mubtada, begitu Pak. Oke. Time Iswar maklumkan yang muda-muda, harap semangatnya membara. Pak Ahmad Rifai, makna fitaf fitad fi Ustaz, mohon penjelasan. Fitad tak ini kali ya. Fitak bihi gitu ya. Iya. Ini tak bihi ini kan masdar ya, bentuk masdar. Ya. Ini maksudnya adalah kalimat celaan, Pak. Fitak bihi itu ziyadatun gitu kan tadi, untuk lebih menguatkan fit takbihi dalam kalimat celaan. Jadi takbih ini maknanya celaan, Pak. Ya, celaan, takbih. Ya, jadi yang dimaksud adalah kalimat ini, Pak. Ya, jadi ketika dicantumkan bentuk isim zohirnya, maka maknanya jadi lebih menguatkan dalam kalimat celaan. Ini juga sudah celaan sebetulnya. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka, gitu. Tapi ini standar, ya. Tapi ketika disebut musallin, jadi kita lebih memahaminya kuat. Oh, jadi yang celaka itu orang yang sholatnya begitu ya. Nah, begitu Pak. Oke. Papa and bocil daily. Ah, ini baru muncul lagi nih Papa nih. Ya, sibuk terus ya Pak. Yang mudah-mudahan istiqomah Pak. Assalamualaikum hadir Ustadz. Oke. Oke ya. Nah, makanya sholat itu harus yang bagus. Pak Kadafi, izin screenshot yai tafsir munirnya. Monggo. Bu Ana Afwan, izin turun Ustadz. Ada keperluan. Monggo Bu Ana. Ya. Oke, yang mau screenshot. Bu Khotimah, alhamdulillah ngaji setiap hari. Semoga Allah bisa mengubah diri kita semua. Amin. Mengubah lebih baik ya Bu. Oke, yang mau screenshot boleh. Ini saya perkecil. Waduh, udah mentok ini. Nah, mungkin begini. Nah, sok yang mau screenshot. Bentar, kurang dikit. Nah. Nah, ini mudah-mudahan. Ya. Mas Yanto, badai angkat heula Pak Ustadz, monggo. XXX. Pakai lanjut ke hikamnya, siap. Azan, assalamualaikum Pak Ustadz, Sumedang hadir. Oke, Azan, mudah-mudahan istiqomah ya, Mas. Azan berarti ya. Sumedang, tahunya. Pak Lem, maksudnya mubtada boleh juga dalam bentuk isim nakiroh ya Pak Ustadz. Iya, bisa. Nanti ada alasan tertentu Pak. Ya, nanti ada alasan tertentu. Nanti dibahas juga sebetulnya di tafsir Munir juga dibahas ya. Di i'rab dibahas. Cuman saya nggak dibahas, takutnya tambah pusing. Iya betul Pak. Bisa, tapi ada syarat ya. Karena wailun itu sudah termasuk, walaupun nakiro itu sudah jelas. Karena wailun juga ada sebuah makna bahwa wailun itu adalah nama lembah di neraka. Itu Pak. Itu yang membuat dia menjadi mubtada. Bisa. Nah gitu ya Pak ya. Itu alasannya. Nah itu. Ya Pak ya. Jadi walaupun nakiro, tapi punya makna dia. Makna khusus ya. Bisa dipahami. Oh yang dimaksud itu adalah lembah yang ada di neraka. Itu makanya dia bisa menjadi mubtada Pak. Ya, Pak Lam ya. Oke, siap Pak Lam, tetap semangat. Pak Irfan Firmansyah, Pak Ustadz ngaji Ihya. Oh iya, satu-satu ya Pak Irfan, mudah-mudahan ini kelar dulu. Oke, Aba Jafar Sodik, Zamun dan Tabak Takbiun. Bedanya apa Pak Yai? Takbihun. Ya, sebetulnya punya makna yang berbeda sebetulnya, ya. Sama kayak ginilah, Bapak bilang sudah sama telah itu sama tidak, Pak? Sudah sama telah itu maknanya sama enggak?
Sama kan? Ya, tapi kalau Bapak saya tanya, Pak sudah makan Pak? Bapak bilang sudah apa telah? Itu Pak. Oke, setuju? Maka Bapak bilang sudah. Jadi tidak jawab, Bapak sudah makan Pak? Oh telah. Nah itu. Padahal dua-duanya sama maknanya. Ya, sama dengan ini. Zamun, taubihun, takbihun. Ya, itu. Oke, Abah Jafar Sodik ya. Itu Bah. Ya. Jadi sebenarnya siakul kalamnya ya. Zauknya itu enaknya di mana? Begitu. Apakah orang yang celaka itu bisa diampuni? Allah itu Maha Pengampun, Pak. Innallaha ghafurun rahim. Itu. Segede apapun dosa kita, Allah itu masih menerima ketika kita bertobat sebelum napas di tenggorokan. Itu Pak. Allah itu masih membuka. Segede apapun dosanya. Ya begitu Pak. Oke, makanya ada larangan. Janganlah kau berputus asa dari rahmatnya Allah. Oke. ABDAS, Alhamdulillah. Oke, Pak Azhari, Masya Allah, berbeda. Ya, sudah dan telah. Iya betul Pak. Ya, berbeda. Jadi penempatan itu, siakul kalam. Ya, Pak Tab, kesusastraan adalah sub bidang studi yang paling saya sukai dulu waktu sekolah gitu ya Pak ya. Iya itu Pak, sastra itu balaghah Pak kalau dalam bahasa Qur'annya. Ya. Quran itu penuh dengan balaghah ya. Karena dulu orang Mekah itu lomba syair ya, dan Quran di atas. Oke, monggo Pak Rahman. Oke ya, kita coba lihat di Al-Hikamnya. Nah, di Al-Hikamnya halaman 91 ini kalau kitab saya ya. 91. Nah, di sini kita gedein. Kalau belum nggak sempat mencari, monggo disimak ya. Nah, ini. As-sholatu mahallul munajati. Nah, gitu. As-sholatu adalah mubtada yang dirofakkan dengan domah. Mahalu, kenapa dibaca mahalu? Khobar yang dirofakkan dengan domah. Wahwa mudhof. Al-munajati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Solat adalah mahalul munajah, tempat berbisik. Ya, solatu, as-solatu mahalul munajah. Nah, kenapa disebut munajah? Di sini ada alasannya. Li'anna, dibaca li'anna fiha yakunu mahalus sana'i wad du'ai wal munajati. Sampai sini aja dulu ya.